Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyataku Ibnu Rosada, NIM 2310614021 reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat yang menggunakan memori bukan database. Kita presentasikan aplikasinya terlebih dahulu sebelum ke codingannya. Di sini saya menambahkan fitur login terlebih dahulu. Masukkan username dan passwordnya. Nah, di sini ada 17 fitur. Kita jelaskan dari fitur pertama terlebih dahulu. Masukkan nama karyawan. Masukkan nama karyawan yang ingin dimasukkan ke data aplikasinya. Contohnya IH, posisi karyawan OB. Nah, posisi karyawan ini tidak boleh asal karena sudah ditentukan oleh perusahaannya atau aplikasi ini. Nah, si karyawan ini ada sekretaris, kang kebon, OB, satpam, kasir, gitu. Masukkan alamat karyawan. Nah, ini bebas, gobras misalnya. Tahun masuknya 2021 0909. Dan untuk fitur kedua yaitu nama karyawan dan gajinya, untuk menampilkan si karyawan yang sudah dimasukkan datanya ke dalam aplikasi ini. Nah, sudah terlihat nama yang tadi dimasukkan, IH, posisi OB, gaji 25, alamat 12, tanggal bergabung 2021, dan masa kerjanya sudah terhitung secara otomatis yaitu 2 tahun. Nah, gaji 25 ini itu diambil dari yang sudah ditentukan. Nah, ini gaji 25 atau 2.500.000 untuk OB. Lanjut ke fitur selanjutnya yaitu nomor 3, total pengeluaran untuk menggaji karyawan. Kita ketik nomor 3. Nah, muncul total gaji 25 atau total pengeluaran 25 atau 2.500.000, dikarenakan yang dimasukkan datanya ke dalam aplikasi ini hanya satu karyawan, yaitu si IH tadi. Jadi hanya 2.500.000 pengeluaran gajinya. Lalu ke poin nomor 4, pecat karyawan. Pecat. Masukkan nama karyawan, misalnya IH karena cuma ada IH di aplikasi ini datanya IH. Nah, maaf, ini besar. Nomor 4, IH, karyawan IH dihapus, begitu. Nah, ini karyawan paling sepuh. Contohnya adalah, sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu nama karyawannya, Suhe, si karyawan OB 12, bergabung bebas 09. Lalu lagi satu, nama Iko, masukkan posisi karyawan OB lagi, masukkan alamat karyawan 12 tanggal bergabungnya 2019 0909. Nah, kita mau lihat di poin fitur nomor 5 ini yaitu karyawan paling sepuh. Nah, siapa yang duluan bergabung dari kedua tersebut? Kita cek 5. Nah, keluar Iko, tanggal bergabung 2019. Padahal kan yang tadi di input terlebih dahulu yaitu Suhe. Tapi ini sudah otomatis yang paling atas atau yang paling sepuh yaitu Iko. Nah, sebaliknya nomor 6 adalah karyawan paling pemula. Kita ketik 6.
keluar Suhe paling atas sekarang karena tanggal bergabungnya baru daripada Iko. Lalu selanjutnya yaitu cek memori linked listnya. Maaf. 7. Nah, keluar Suhe address memorinya, nama memorinya dan non karena tidak ada lanjutannya lagi. Lalu selanjutnya adalah 8 ganti posisi atau jabatan. Nah, kita ingin mengganti atau menaikkan jabatan Suhe menjadi manajer. Kita ketikkan namanya terlebih dahulu Suhe, masukkan posisi baru karyawan manajer, masukkan gaji baru karyawan, misalnya gajinya 5 juta 50 saja. Karyawan Suhe diperbarui dan kita cek kembali lagi ke poin nomor 2, nama karyawan dan gajinya. Nah, sudah terlihat nama Suhe posisi manajer sudah terganti dan gajinya juga sudah terganti jadi 50 atau 5 juta. Terus jumlah karyawan di setiap posisinya. Nah, kita cek ada berapa karyawan di posisi masing-masing posisinya. Ketik nomor 9, enter. Nah, langsung muncul manajer ada 1 orang dan OB 1 orang. Karena kita hanya menginputkan 2 orang saja. Jadi yang munculnya hanya 2 orang. Selanjutnya ada fitur kalkulator untuk menghitung bos apabila ingin mencatat pengeluarannya secara manual atau lain-lainnya. Ketik 10, masukkan angka dan metode perhitungannya. Kita kasih contoh 90 dikali 2, hasilnya 180 kan, kita buktikan. Nah, dan benar hasilnya 180. Selanjutnya cek histori karyawan. 11, masukkan karyawan, nama karyawan untuk melihat riwayat. Nah, kita masukkan nama Suhe karena Suhe sudah naik jabatannya, jadi kita lihat riwayatnya Suhe. Nah, tanggal 2021 bulan 9 tanggal 9 posisi OB gaji 2.500.000 dan sekarang 2024 bulan 7 tanggal 20 posisi manajer gaji 5 juta. Jadi dari 2 tahun itu Suhe sudah naik jabatan gitu dan gajinya naik 2 kali lipat. Nah, ada lalu lanjut ke fitur nomor 12 yaitu undian untuk karyawan. Ketik 12. Nah, ini selamat Suhe mendapatkan sepeda dari Pak Jokowi. Nah, ini adalah program random ya, bukan sudah ditentukan di codingannya, tetapi random. Karena kita menggunakan library yang bernama import random. Baik, selanjutnya 14, melihat jadwal bulan ini. Kita ketik 14 dan keluar jadwal bos bulan ini. Tanggal 1 Juli meeting internal, 8 Juli bertemu klien, 15 Juli meeting dengan PT Omron, tanggal 19 meeting dengan PT Indahnya, tanggal 31 meeting internal lagi. Gitu. Selanjutnya logo perusahaan 15. Nah, muncullah logo perusahaan seperti ini. Lalu lanjut yang terakhir, lalu sudah, kita lanjut ke codingannya. Keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada import random, import kalender, import date time, dan itu library-nya. Saya menggunakan 3 library. Dan ada kelas node karyawan dan kelas daftar berantai ganda karyawan. Dan kelas node karyawan ini berisi
variabel sales, nama, posisi, gaji, alamat, dan tanggal bergabung. Lalu di sini juga ada menggunakan def untuk mendefinisikan fungsi tambah, fungsi urutkan karyawan, fungsi karyawan sepuh, karyawan pemula, tampilkan karyawan, tampilkan alamat memori, hitung total gaji, hitung statistik, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan while. Apa perbedaannya while sama for gitu? Kalau while itu sebenarnya sama while dan for itu sama-sama looping, tetapi while itu meloopingnya tuh tidak terbatas gitu, belum ditentukan oleh kita, tetapi for itu sudah ditentukan oleh kita. Seperti contohnya di codingan yang ini. Mana ya? Nah ini for in range 3. Kita praktikkan terlebih dahulu. Jadi batas memasukkan password salahnya tuh hanya 3. Ini saya ulangi. Jadi for in range tadi 3. Jadi memasukkan password atau username-nya tidak bisa lebih dari 3 apabila salah. Kita contohkan salah saja 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Nah, sudah tidak bisa dan muncul Anda telah mencoba login 3 kali. Begitu. Selebihnya sama ya codingannya. Sini, ini. Pakai try dan accept. Apabila gagal si input ini, maka keluarlah accept value error, format tanggal tidak valid. Dan ini elif untuk mengoutputkan si input yang tadi yang didefinisikan di atas. Lalu di sini ada codingan untuk kalender hanya begini ya, print kalender month, tahun, bulan, hari. Mengapa ini bisa muncul kalender secara langsung ya, karena ada library-nya gitu. Ini selanjutnya yaitu codingan kalkulator, tidak panjang, hanya 1 baris, print hasil eval. Nah, kita menggunakan eval dan input, jadi tidak usah panjang-panjang membuat kalkulator, hanya 1 baris saja cukup. Dan name main variabel bawaan Python, dan logonya juga, dan logo dan jadwalnya juga saya coding manual ya, sampai panjang begini printnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.